Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Mirza Yusar. Nah, baik. Kali ini kita akan bahas mengenai salah pahaman owner terhadap suatu kasus seperti pada gambar yang disebut sebagai ambien, ternyata malah bukan. Ini banyak sekali owner yang menyampaikan kepada kami kalau kucingnya itu sedang terjadi ambien. Nah, ketika kami melakukan pemeriksaan ternyata malah bukan ambien. Lalu apa penyakit tersebut? Nah, baik, simak penjelasan kami dalam video ini. Baik, sebelumnya saya sampaikan silakan ditonton video saya sampai selesai supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Dan silakan di subscribe, like, komen, dan bagikan setiap informasi yang saya bagikan supaya yang lain juga mengetahuinya. Dan untuk yang ingin bertanya silakan di komen di kolom komentar bagian bawah. Nanti jawaban akan saya buatkan video edukasi selanjutnya. Sebelum kita lanjut, kita intro dulu. Nah, baik, sebelum kita membahas lebih lanjut, baiknya kita mengetahui dulu apa sebenarnya ambien supaya nanti tidak salah penanganan ketika diberikan pertolongan pertama. Harus diketahui beberapa penyakit atau banyaknya penyakit itu gejalanya hampir-hampir mirip, hampir-hampir sama, sehingga ketika kalian tidak melakukan pemeriksaan, jadi kalian tidak mengetahui penyakit itu apa. Dokter pun ketika dilakukan pemeriksaan secara umum tidak membuahkan hasil, maka nanti perlu dilakukan pemeriksaan penunjang menggunakan alat-alat medis yang lebih canggih ya, supaya diketahui apa penyebab penyakit tersebut gitu. Nah, baik, kita lanjut. Kita akan membahas apa sebenarnya ambien. Ambien juga sering disebut dengan wasir ataupun hemoroid. Ini merupakan suatu kondisi terjadinya pembengkakan buluh darah pada bagian ataupun sekitar anus yang mana bersifat internal maupun eksternal. Nah, yang disebut internal merupakan terjadinya pembengkakan buluh darah di bagian rektum ataupun bagian anus bagian dalam. Kemudian yang eksternal itu terjadi pembengkakan di luar anus. Yang jelas sama-sama ini terjadi pembengkakan buluh darah. Nah, kalian bisa melihat contoh gambar yang kami tampilkan. Ini merupakan suatu kondisi terjadinya ambien, wasir, ataupun hemoroid ya. Nah, sejauh ini kalian sudah sedikit tahu tentang ambien. Jadi jelas kan perbedaannya ambien dengan kasus yang kami tampilkan di gambar sebelumnya tadi. Ini sangat jauh perbedaannya. Nah, lalu apa sebenarnya nama penyakit seperti pada gambar tadi? Kita akan membahasnya. Nama penyakitnya adalah prolaps rektum ataupun prolaps ani. Ini merupakan suatu kondisi keluarnya rektum ataupun anus bagian dalam keluar tubuh. Keluarnya pun bukan keluar begitu saja, tetapi kondisinya terlipat keluar tubuh, yang mana nanti akan sangat menyakitkan jika tidak segera diberikan pertolongan. Nah, sebenarnya kasus ini jauh lebih berbahaya dibandingkan ambien. Lalu apa yang dapat menyebabkan kedua kasus tersebut? Yang pertama, ambien penyebabnya bisa saja karena terlalu sering mengejan, kemudian juga bisa karena diare berkepanjangan, sembelit, kemudian juga trauma maupun ada benturan pada bagian anus gitu. Nah, sedangkan prolaps ani ataupun prolaps rektum ini ada beberapa penyebab yang sama seperti yang sudah kita bahas tadi, namun ini juga dapat disebabkan karena adanya gangguan syaraf, kemudian juga kelumpuhan, kemudian juga melemahnya otot bagian tersebut, bagian anus. Ini nanti dapat terjadinya prolaps rektum ataupun prolaps ani. Nah, walaupun penyebab keduanya ini hampir sama ataupun ada beberapa yang sama, namun kondisi tersebut jelas sangat berbeda ya. Nah, baik, lalu apa saja pertolongan pertama yang bisa diberikan terhadap keduanya ini? Yang pertama, kalian bisa berikan minum yang cukup, kemudian bisa kalian berikan probiotik. Kemudian untuk yang prolaps rektum, kalian harus basahi selalu, baiknya dengan infus NaCl. Jadi tidak boleh kering ya, karena itu organ dalam yang keluar tubuh. Jadi harus selalu dibasahi. Kemudian juga kalian bisa menjaganya agar tidak kotor, jangan terkena pasir, kemudian juga jangan terkena lantai yang nantinya dapat dengan mudah memuncul infeksi. Jadi untuk dimasukkan ke dalam pun susah. Kemudian kalian juga bisa menggunakan handscoon ataupun sarung tangan. Kalian bisa mencoba memasukkan secara perlahan lewat anus dengan cara mendorongnya dengan menggunakan jari.
Kalian bisa sesuaikan nanti ukuran anusnya, kalian bisa gunakan ibu jari, telunjuk, kemudian juga kelingking, atau kalian kondisikan saja sesuai kebutuhannya. Nah, ketika kalian sudah melakukan beberapa pertolongan pertama tidak juga membuahkan hasil, maka segera dibawa ke dokter. Karena ini merupakan suatu kondisi ataupun kasus yang darurat ya, yang harus segera dilakukan pertolongan dokter. Karena nanti ketika dokter tidak bisa juga melakukan dari luar untuk mendorong bagian yang keluar ke dalam tubuh, dokter akan melakukan operasi. Nah, sebenarnya operasi ini juga beresiko ya, yang nantinya juga dapat keluar lagi ya kondisi-kondisi yang memang dilarang ketika sudah dilakukan operasi, namun owner juga tidak mendengarnya ya, nanti juga dapat berefek ya keluar lagi anusnya gitu. Ini bisa operasi ulang lagi ya. Kasus seperti ini sangat sering setelah dilakukan operasi keluar lagi. Pandangannya kalian tidak boleh memberikan makanan yang terlalu keras. Kalian juga harus memberikan minum yang banyak ya. Kalian juga harus menjaga kucing kalian supaya tidak suka melompat sembarangan. Dan hal-hal yang lain lah yang mungkin berbahaya untuk kucing yang sudah dilakukan operasi terhadap prolaps rektum tersebut. Nah baik. Setelah kita menjelaskan ini, kalian sudah mengetahui mana ambien, mana prolaps rektum. Jadi ketika nanti terjadi di kucing kalian, semoga bisa kalian lakukan pertolongan pertama dan selanjutnya kalian bawanya ke dokter. Baik, sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Silakan dibagikan video saya ke yang lain, supaya yang lain juga mengetahuinya. Dan mari ikutin terus video edukasi yang saya berikan supaya kalian juga teredukasi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.